Oh, suaramu enak, Bro, kayak penyiar, Bro. Eh, halus ya. Gimana kabar, Pak Dim? Apik, Pak. Alhamdulillah. Ente nanti, Pak, sekarang, Pak? Bandung, Bandung. Oh iya, makanya logat Jawa nih wis ilang. Yoga, ya ijo. Bandung Ya, aman, Pak? apa dulu nih? Aman apa nih? Oh, COVID. COVID, status Ya. masih kuning. Ya, Cik. Berbahaya lah, Hmm. Cik. Hampir setiap hari, Cik, ono penambahan kasus. Walaupun ya Terus gak masih kantor BPS lebu. masuk, masuk. Soalnya edarannya ke pusat harus masuk. Jadi masuk giliran ada yang masuk, ada yang kerja di rumah. Oh, WFH, WFO gitu langsung. Giliran. Soalnya dibatasi nih kantor cuma boleh 50%. Hmm. Aku penasaran, Pak, kok iso duwe program ini inisiatif ta? Pakai nganggur ya, WFH. Enggak Oh, sih, boleh. enggak nganggur, cuma memang butuh wawasan nih. Soalnya semenjak pindah nih Jawa Barat ini aku ngerasa uh, aku akeh megawe nih gawe fisik gak terlalu mikir kalau jadi udah nek Oh, gitu ya. berkarat Jadi ini berkarat self healing gitu ya. berkarat udah nek berkarat. Wah, apa ya tugasnya di Bandung sekarang apa, Pak? Aku gak kebayang no BPS di sini apa Badan Pusat Statistik ya. Ya kan enek pasti ning kantor kan enek sing sisi teknis, ono sing sifatnya supporting. Nah, aku ki di bidang sing wilayah setengah supporting. Jadi kebanyakan tugasku hanya supporting teknisnya. Jadi aku saiki ning apa ya unit sing apa ya tukang servis sih, berarti tukang servis. Iya, BPS soalnya aktivitas rutinnya apa, Pak? Bikin survei atau bikin aslinya tujuan akhirnya kan menyediakan data menyediakan data resmi resmi untuk kan kepentingan ke negara pemerintah. kan? Nah, istilahnya lek Pak Krisnandian official statistik. Halo. Halo, Om, Om Aji. Stetoskopnya lepas loh. Ini. Oh, mau meeting juga? Oh, enggak. Tadi itu aku meeting, Pak. Apa? Orang kantor ngajak meeting. Ya gini lewat Zoom juga jam 2 siang. Terus mari tapi dikira istriku kok meeting cek suwe nih. Terus Oh. dilihat ini kok bukan orang kantor ya. Ini bukan meeting saya. Lah apa nganu juga sering apa ya? Gak ono batasan lah, kadang weekend juga tetap kudu dikerjakan. Ini Pak, di dunia swasta ini. Aku seneng Tadi bahasa cerita ini. iki. Cerita apa cara bertahan hidup ya saiki ya. Iya. Cara bertahan hidup. Apa Pak ya? Ini piye iki mulai? Ini formal lagi. Yo saja nih gak formal banget sih. Apa ya? Oke, ini Tapi aslinya aku berharap ngobrol ya. Berharap lebih akeh searah teko Pak Dimas. Apa sing iso Oh dibahas. gitu. Oh iya Pak. Ya Gak apa-apa, misalkan karo cerita ngene gak apa-apa. Sebentar sayang. Halo. Misalkan ono sing pengen dipaparkan ya. Iya. Nah ini Anjen kan ya piye ya? Tantangan WFH ini Pak. Aku dulu juga nggak kebayang ya WFH. Tahu istilah WFH itu awalnya kan dari klien-klien Jakarta toh. Jakarta kan istilahnya lockdown duluan waktu itu. Kan aku di Anxiety juga kebanyakan duit itu klien tuh dari Jakarta. Jadi sebelum corona tuh ya emang paling nggak sebulan tuh sekali atau 2 kali ke sana meeting atau presentasi gitu kan. Terus tahu WFH
gak bayang loh ya, piye yo klienku yang perusahaan besar kayak gitu tuh mereka harus bekerja dari rumah, Pak. Waktu itu di Surabaya belum WFH. Akhirnya ya tapi sudah mulai nonton di TV kan, kayak pas Bu nyetel TV ono SCTV liputan 6 tuh kalau sudah WFH itu salah satu tipsnya pakai baju kerja gitu. Jadi di rumah pakai baju kerja supaya ternyata ya ono efeknya, Pak. Sebelum zamannya WFH kalau aku weekend misal harus kerja ada lembur ya pakai baju rumah gitu, kayak tadi Jihan itu ganggu terus. Bukan ganggu ya, pengen ngajak main kan. Nah tapi sejak aku pakai baju kerja, apa kerja nih gitu, dia tuh ya kadang mampir ke kamar tapi intensitasnya berkurang. Iya. Terus Kayak kalau anakku pakai udah baju nggak kerja, berani ganggu kalau pas pokoknya jam hari kerja dia nggak berani ganggu. oh no, walaupun pakai ini kaos. Pakai pakai kaos. Oh ya, oh kan di kantorku nggak setiap hari ada meeting online kan. Jadi kadang mengerjakannya ya kaosan, sarungan. Oh no. Nah, itu yang tak terapno sejak tahu tips dari liputan 6 itu, aku walaupun nggak ada meeting pakai kemeja. Tapi katanya ya boxer. paling enggak tuh dapetin nuansa, oh Ya, iya aku betul. Aku pernah tertangkap dan pas relatif meeting pakai kaos juga. Terus, wah Adit ini habis olahraga ini kayaknya. Habis itu disindir setiap ya. kali meeting pakai kemeja gue Kak Wani. Iki nek misal dari obrolan ada podcast hostnya 2 orang bisa jadi podcast dewe, Pak. Jenenge PNS paling ya, pegawai negeri dan swasta. Anxiety berapa sih timnya, Pak Dim? Wah, nggak besar, Pak. Apa kantorku ini di Surabaya. Memang kantor pusatnya di Surabaya. Jakarta itu cuma kantor perwakilan. Di kantor Jakarta tim inti cuma 5 paling. 5 atau 6 gitu. Berarti khususnya beberapa kalau klien handle, yuk dibagi kamu kerja di klien ini, yang kamu ini gitu. Dibeda-beda atau dikerja oh gitu enggak. Oh, yang tadi aku sebut itu yang kantor Jakarta cuma 5 atau 6 orang tim intinya, tapi yang kantor Surabaya ada 30 lebih, hampir 40 sih. Tuh, cuman di Jakarta tuh kan istilahnya perwakilan, apalagi klien-klien banyak di sana, jadi kayak urusan administrasi, surat menyurat, terus kontrak-kontrakan itu harus ada orang di Jakarta gitu. Cuman kalau untuk masalah konten, perusahaan riset, sebagai perusahaan riset, tim inti perusahaanku kayak analis gitu ada di Surabaya. Halo Pak. Halo. Yuk, itu Pak. Terus aku yo istilahnya aku dulu sekolah statistik yo, tapi kan sekarang bekerja di perusahaan konsultan itu udah jauh di luar sekedar statistik, Pak. Oh, berarti statistik hanya alat tok ya. Enggak. Berarti ilmu yang dikuasai, yang dipakai sehari-hari itu wis mayoritas duduk statistik lah. Jadi statistiknya wajib ada. Soalnya kan gini, kalau perusahaannya NCIT sebagai perusahaan riset itu atau konsultan sudah sejak lama dikenal, sejak zaman berdirinya ya, kan itu dikenal ya di Surabaya ada Maklas, ada NCIT gitu kan, ada beberapa yang lain. Tapi nggak tahu market itu punya apa ya, brand awareness ke kami atau image ke kami itu dulu klien-klien lawas itu adalah NCIT itu datanya lebih kuat gitu, misal kalau Makpos itu marketing konsepnya lebih kuat, kira-kira gitu. Nah, tapi kayaknya tuh menurutku nggak cocok di masa sekarang. Menurutku sekarang kalau sudah namanya konsultan ya, apalagi konsultan itu istilahnya konsultan kongkonane wong sing kesulitan gitu. Jadi konsultan dia harus bisa memberikan saran, tapi saiki zaman menuntut kita harus ngomong tuh sesuai fakta. Jadi sudah ngomong berdasarkan data tuh udah bukan lagi sebuah keunggulan, tapi adalah sebuah requirement dasar loh kira-kira. Iya. Kira-kira gitu. Nah terus kalau ngomong konsultan kalau di NCIT
Ya sudah sejauh ini aku berkarir di sini, banyak belajar juga, ancen kemudian nang statistik urusane mek piye carane gawe tang, gawe palu. Nah, terus sekarang tuh ya memang apa ya, klien-kliennya Insight kan pengusaha kan, atau badan usaha atau pelaku bisnis, pelaku industri. Ya mereka minta tuh kadang kalau minta saran ya to the point aja, ini penjualan kami lagi turun gitu. Nah, kok penjualan turun tuh ya opo gitu. Jadi apapun research, apapun apa ini intelligence atau apa tuh harus punya goal atau simpulannya nanti akan bahas-bahas yang gitu-gitu gitu. Oh, oke. Terus iki Kalau dan DPS kan itu iki kan apa eh, statistiknya itu kan primer sekunder lah gitu. Dan kebanyakan sih iya apa ya untuk data-data sing sosial kependudukan kan primer gitu. Berarti kan butuh uh, orang untuk ke lapangan. Nah, anxiety juga butuh orang ke lapangan. tetap Pak, iya Tetap kami punya surveyor, interviewer gitu. itu Tapi ini sifatnya intern outsource, maksudnya outsource, oke. Okay. eksternal, Eksternal. eksternal. Eksternal Ya lagi eksternal. sifatnya Ya gini yang Pak. di dalam Kan kalau berada aku pengen proyek. belajar gitu, pengen belajar gitu. Nah, jadi Uh, lek uh, BPS kan kadang-kadang untuk kegiatan sing gede kan anyar lah, anyar. Jadi kita harus menyeleksi. Lek ning insight iku sifatnya lebih ke langganan atau piye menyeleksi ah, orang-orang sing iso dipercaya atau sing kerjane apik. wah itu apa ya, pekerjaan seumur hidup. Jadi kita setiap project yang memang harus pakai survei, pasti kita butuh surveyor atau interviewer gitu kan, sama kayak di BPS gitu. Dan itu ada seleksinya, artinya ada yang sudah langganan itu ya surveyor lama yang kita sudah tahu kualitasnya. Tapi itu nggak berarti kalau dia surveyor lama dia akan selalu kita nggak evaluasi gitu loh. Jadi setiap project itu masa evaluasi bagi yang baru sama yang lama gitu. Kalau yang lama ternyata mulai nakal, ketahuan kita urusannya sama data kan harus integritas, maksudnya nggak boleh cheating, nggak boleh main curang untuk ngisi data gitu. Ya, kalau mereka ketahuan nakal ya mereka ya kita pakai lagi, kita cari baru lagi. Selalu seperti itu nanti. Tapi Uh, artinya tidak setiap project itu cari yang baru semua, Baru. pasti beberapa ada yang lama gitu. Kalau cara mengevaluasi ini cek apa ya? Kami bilang ya subjektif lah. Maksudnya tidak terdata atau terukur atau wis on the way sistem dewe secara objektif untuk Uh, menilainya piye. Kalau dulu zamannya sebelum survei online, kan Anxiety sudah 2 tahun belakangan ini transformasi karena tuntutan kan, apalagi saat COVID ini kan survei fisik itu sudah nggak bisa face to face fisik. Sekarang kami juga baru pertama kalinya ini Senin besok itu perdana melakukan survei face to face interview lewat video conference apps gitu kan, kayak lewat Zoom, WhatsApp, sama nggak tahu beberapa yang lain. Nah, dulu waktu zaman masih survei paper, itu quality control surveyor itu sudah ada sejak tahapan paper itu masuk gitu kan. Istilahnya survei papernya masuk. Papernya masuk itu sudah ada QC. Anggaplah dari QC paper, minimal kalau QC paper itu kan setiap paper itu ada tanda tangan surveyor, tanda tangan responden gitu. Kami pernah menemukan yang parah itu, yang tahu tuh malah yang tahu bukan tim QC-nya, tapi manajer. Manajer tuh iseng, soalnya data itu kan juga sudah habis QC, anggaplah QC paper lolos. Nanti ada entry data. Entry data nanti ada QC lagi, kesaring lagi, sampai analisis. Analisis itu kan mulai kelihatan namanya statistik ya. Data-data ini nggak bener ini. Kok iso ono harusnya respon seperti ini, terus mungkin next pertanyaan dia jawabnya gini gitu kan. Akhirnya kedetek, coba sih siapa surveyor dicek. Akhirnya balik lagi ke berkas aslinya, papernya si surveyor A itu dicek kan, dideret gini, begitu dideret gitu ternyata tanda tangannya bentuknya mirip gitu. Tanda tangan, misal tanda tangan respondennya atau apa gitu. Jadi atau mungkin nggak tanda tangan, ya hal-hal yang harusnya diisi sama responden itu kayak tanda tangan, iya sayang, halo. Kalau yang tanda tangan itu kan harusnya apa ya? Guratan tangan setiap orang lah beda-beda.
walaupun tuh tanda tangan dibikin beda tapi guratannya udah beda tuh, akhirnya kita itu suuzon awal kan, namanya juga praduga bersalah gitu kan, harus gitu kalau di QC. Surveyornya mulai dicek ternyata dia mengaku bahwa itu cheating, udah nggak dipakai. Banyak sih Pak tahapannya. Nah apalagi kalau sudah surveinya online gini ya, kalau survei online gini QC itu bisa lebih cepat, uang data di input langsung masuk ke sistem, wis langsung tahu keanehannya gitu. Berarti harus tahu iki ya, Nah, apa ya, tiki-takane ndek jero kuesioner kuwi di hal-hal sing iso diperiksa ya betul, untuk iya, melihat iya, kualitas isiannya. iya, ya memang sih, ya nggak tahu harusnya di BPS kan juga gitu kan Pak ya. Jadi Iya, di setiap tahapan risetnya mulai data collecting, processing, analisis itu masing-masing punya petugas QC sendiri gitu kan. iya, Tapi iya, nanti iya. biasanya si yang otaknya penelitian tuh juga lebih paham lagi. Kadang iseng ngecek gitu. Wah, nggak beres sih. Cek lagi gitu misal Ya, kira-kira. ya, ya, ya. Aku juga dulu pernah nemuin petugas kayak gitu ya. Tapi bukan Iya. caraku yang kupakai karena dikasih lah, karena sama BPS pusatku dikasih cara buat ngecek terus ketahuan Oh, ada yang nakal. jadi Tapi ya kalau itu QC-nya BPS ku sudah apa standar ya, ya. belum apa ya. Oh, ini petugas elek itu hanya baru di pengetahuan pegawai ya. Misalkan Iya. aku pegawai Kabupaten Sidoarjo misalkan. Aku ngerti Iya. petugas A ini elek, tapi baru di pengetahuan gue urung terdokumentasi dengan baik. Jadi kalau misalkan aku dipindah iki wong sing anyar iki ngerti oh piye Nggak elek. tahu. Ah, ya urung. Wah, memang urusan mendokumentasikan tuh ini sih. Sampai sekarang anxiety pun juga belum terbiasa. Jadi anxiety relatif bukan, kalau BPS kan istilahnya mungkin kayak perusahaan BUMN besar yang cabangnya banyak kan, akan banyak mutasi-mutasi. Di anxiety kan timnya ya itu aja sejak dulu sampai sekarang gitu kan. Walaupun saling kenal, tapi baru di beberapa tahun belakangan itu sudah mulai membiasakan diri untuk yaitu mendokumentasikan. Iya, iya, Iku iya. soalnya nek wong nggak biasa dia nggak wis kenal ya. Ah, Padahal dokumentasi itu kan nanti misal di akhir project iso dibaca mana kan, iya, atau iya, kalau iya. ada tim eksternal baru, dokumentasi itu jadi bahan lagi. Aja nggak gampang sih ternyata, Nggak gampang, iya. nggak Tapi gampang Pak untuk mendokumentasikan. menyeleksi surveyor pertama untuk ngerekrut tuh ya berarti modalnya kepercayaan dulu ya. Misalkan aku golek no wong atau memang Iya sih, open recruitment atau kita bagaimana? nggak sampai open recruitment biasanya. Tapi kan surveyor-surveyor yang istilahnya di periode ini masih dipercaya, dia kan masih ada mungkin di jaringan grup WhatsApp atau apa gitu. Kadang kalau cuman butuh dikit ya orang-orang itu aja yang dipakai gitu. Kalau butuh nambah ya minta ke beberapa mereka gitu. Kalau Kadang kecenderungannya luwih nom luwih tertib apa luwih nom luwih nakalan? wah ini tuh aku perlu cerita juga Pak. Untuk profesi interviewer itu di masa sekarang jujur aja profesi yang nggak begitu diminati sama anak muda. Nah, sama Soro, yang soro. sama pemain senior tuh kadang juga wis asal lain yang golek data gitu. Jadi emang ya Soalnya wis apal Pak. Kadang-kadang tuh tugas BPS ku jenuh kan, hafal kan. Jadi, kadang iya. dia tanya tapi nanti bukan dia bermaksud mengarahkan, tapi kok responden bakal menjawab sesuai apa ya? Ngerti lah Iya. kecenderungan Iya. seperti Iya. diarahkan, tapi sebenarnya petugas ini karena dia sangat hafal bertahun-tahun Iya. bergelut di itu, jadi kadang sing anyar lebih menjanjikan lah. Iya. Cuman biasanya anak muda gitu yang apa ya? Mereka nggak bisa jangka panjang gitu kan. Ya, Biasa kayak mahasiswa gitu, ya pastilah memprioritaskan studinya gitu. Terus kadang juga moody ya, anak sekarang tuh moody banget sih. Kalau lagi pengen jalan, kalau enggak ya terus koordinasi agak susah. Nah, tapi ini sejak survei online ini misal kayak yang Project Insight ini yang besok Senin jalan itu, kita nggak pakai interviewer luar sementara. Karena ya interviewer luar ada, tapi speknya sekarang agak naik. Kalau mau jadi interviewer anxiety untuk yang project ini harus punya laptop. Soalnya kita butuh webcam.
butuh webcam. Jadi misal nanti dari Insight sudah ada host Zoom meeting misal. Nanti ada interviewernya memang diprioritaskan orang-orang internal Anxiety gitu. Nah ini yang baru juga, misal kayak di Anxiety itu ya misal gini lah, buka-bukaan aja kayak waktu masa krisis gini, ada beberapa pos divisi yang memang nggak banyak aktivitasnya gitu. Misal kayak tim admin sekarang project-project kan yang bener-bener baru, misal procurement dari manapun itu kan udah jarang buka sekarang misal gitu. Jadi kita menjalani project-project lama. Nah tim-tim admin yang support surat menyurat ini kan mulai banyak longgarnya. Nah itu sama tim project research dilibatkan sebagai interviewer gitu kan. Jadi kita memanfaatkan orang-orang internal gitu supaya mengurangi ya idle gitu. Dipastikan kita semua yang masih dalam satu perusahaan ini nggak ada idle gitu loh. Ya, swasta paham. Efisiensi. Efisiensi juga, iya. Nggak boleh gabut. Nggak boleh gabut, betul. Nah, dan lumayan kemarin udah trial di seminggu terakhir ya, oke gitu. Jadi mereka memang dibekali. Kalau admin memang bukan orang statistik ya, basicnya? Bukan. Tapi ya intinya ya kalau mau jadi interviewer kan sebetulnya nggak butuh yang statistik juga. Butuh orang yang berani bertemu orang, ngobrol gitu kan kira-kira. Betul, Asal betul. Dibekali sama pengetahuan ini kita mau survei konteksnya apa gitu. Jadi ya gitu sih lika-likunya. Terus apa tadi? Tadi ngobrolnya apa Pak ya? Lupa. Ini casual ya. Ini tadi tanya ya. Awal. Iya. Ya gitu sih sekarang. Kalau tadi balik ke tanya apa tadi? Kok Sabtu meeting? Ini ada beberapa apa ya? Kemarin tuh di podcastnya Surabaya Unboxing yang telat rekaman gara-gara narasumbernya sibuk. Itu juga mau bahas ini sebetulnya. Jadi tuh kita mau sharing-sharing tentang bagaimana cara industri yang di masa COVID ini terdampak mengaktifkan mode bertahan hidup gitu misal. Istilahnya nek HP ono mode silent, ono mode getar gitu. Nek ono mode survival itu sekarang tuh waktu yang mengaktifkan. Nah, Anxiety yang mengamati itu di usaha-usaha di luaran sana, ya kami juga melakukan itu. Nah, untuk aku nggak bilang lah apa yang mau kita lakukan untuk yang sedang kita bangun, tapi intinya artinya waktu jam kerja itu sekarang ya alhamdulillah kita nggak sepi project, walaupun COVID projectnya masih ada bisa jalan. Akhirnya kita terpaksa meluangkan waktu di luar jam kerja untuk ngobrolin ini. Oke. Kira-kira gitu. Dan ya ancan gitu sih. Soalnya nanti kalau nggak gini kan kalau kita nggak betul-betul berjuang di masa COVID ini, apalah artinya prediksi-prediksi yang dikeluarin sama IMF sama bahwa Indonesia tuh katanya termasuk 4 negara yang pemulihan COVID-nya tuh paling cepat di dunia. Baru dengar aku malah. Nek Jawa Barat aku percaya. Ada grafik ya. Indonesia itu 4 jadi yang ada China, Indonesia, Vietnam, India kalau nggak salah. Jadi itu 4 negara yang dinilai sama lembaga penelitian dunia itu dari sisi penyembuhan fisiknya itu lebih cepat gitu, atau istilahnya dampak COVID ke kesehatannya lebih cepat pulih, sama dampak COVID ke ekonominya juga lebih cepat pulih dibandingkan yang lain. Wow, cantik sekali. Cantik sekali. Mau kemana sih pakai sepatu? Oh iya, hati-hati. Mau pakai bandu. Oh, pakai masker ya. Ini mah. Masker siang. Iya, pakai masker. Hati-hati ya. Mama nggak ambil masker? Mau kemana? Terus itu, sekarang Pak. kalau dari Pak Dim sendiri, tool yang sering dipakai akhir-akhir ini apa? Apa software atau software? Alat untuk pekerjaan ini Oppo. Kalau apa ya? Kalau untuk bikin kuesioner online, Anxiety itu pakai mesin namanya Lime Survey.
Pernah Lime, dengar nggak? Lime, LIME. Lime. LIME ya, Lime jeruk purut, jeruk purut. Nah, belum. Ah, Lime Survey. Lime Survey itu, Pak. Itu mesin untuk develop form survei sih. Tapi untuk survei online. Kayak SPSS kan ada SPSS data entry ya. Jadi untuk bikin form entry-nya gitu. Sama sih, tapi ini Lime Survey itu bisa dipakai langsung survei online gitu. Nanti orang ngisinya langsung ke alamat Lime survei-nya itu. Ya, nanti kita rilis URL gitu kan. Oh, oke. Untuk si surveyor ya, tapi di internalnya untuk si developer apa ini aplikasi developer form online-nya itu pakai Lime Survey. Data yang masuk bisa dapat dalam bentuk apa? Excel kah, PDF kah? Macam-macam. Mau apa nih? Database bisa, SPSS bisa, CSV bisa, Excel bisa gitu ya. Nilai Terus lebihnya itu apa, Pak? bisa Bisa ada tambahan alat analisis atau ada rule antar pertanyaan yang bisa dipakai di situ? bisa semua. Bisa semua. Oke. Bisa semua. Iya. Jadi Oke. kita mau bikin kuesioner yang adaptif gitu kan. Biasanya kan kuesioner ada looping gitu kan, Pak. Iya. Tak catat ya, ini menarik. Nah, itu. Dapat ilmu baru. Ya, kalau yang memang paling mudah digunakan umum kan seperti Google Form kan. Untuk masyarakat apa nih? End user gitu kan istilahnya. Google Form seperti itu. Tapi role-nya Tapi kalau kurang. betul ya. Tapi kalau sudah memang fokus ke dunia riset sih harus pakai yang lebih advance. Nah, NKRI pakai Lime Survey yang level yang programmingnya apa? Fitur customnya banyak ini kan macam-macam. Tapi yang saya ini pakai Lime Survey. Dan itu bisa ditanam di server kita sendiri gitu. Oh, oke. Siap. Ya. Gratis kok, Pak. Iya. Itu open source, iya. Jadi bisa gratis, bisa bayar. Itu aja. Oke. Open source itu. Dan itu bahkan bisa gamifikasi juga kuesionernya. Misal kita ini kan kita menjalankan project yang survei tahun ini tuh sebetulnya project yang lanjutannya tahun lalu. Alhamdulillah kita menang tender 2 tahun berturut-turut gitu kan dari klien ini. Dan beberapa responden itu memang ada yang sama. Klien ini sebuah BUMN, dia punya pelanggan yang kelas korporasi. Jadi pelanggannya ada yang kelas retail, ada yang korporasi gitu. Nah, kita lagi handle yang surveinya pelanggan korporasi. Kita juga sudah nyoba ini di kuesioner yang sekarang itu sekedar untuk kata-kata pembukanya itu sudah mulai adaptif. Jadi kita kan dapat list responden tahun ini gitu kan. Nanti kita cocokin sama list responden tahun lalu. Kalau ada yang nama orangnya sama, berarti nanti kita akan bikin narasi pembuka buat si surveyor itu kira-kira gini, selamat datang misal namanya Pak Anton gitu kan dari PT Astra misal. Pak Anton gitu, kita bisa bertemu kembali Pak ya, tahun lalu Bapak sudah kami survei gitu. Nah, artinya di monitor atau di HP-nya surveyor itu atau di monitornya surveyor sudah muncul bahwa ini responden yang dulu pernah disurvei. Gitu. Jadi ada pendekatan sing luwih iki lah. Bisa Responden merasa sama aku jadi ilingi lah biar ngisi. Gitu, betul. Merasa Walaupun surveyornya lah. beda loh ya. Walaupun surveyornya beda gitu. Terus kalau misal dia responden nih orangnya beda tapi perusahaannya sama gitu. Barangkali responden tahun lalu tuh tak taruh di dompet make up-nya Mama ya. Nah, aku cepet-cepet kan nggak mau simpen. Nah, gitu. Misal sama-sama Astra, tapi tahun ini Pak Anton, tahun lalu Pak siapa, misal ada mutasi atau ganti manajer, gitu juga kita menyesuaikan kata-kata pembukanya. Terus kalau memang respondennya benar-benar baru disurvei tahun ini juga beda, gitu misal. Kalau nyurvei kan gini, nyurvei masyarakat yang di desa, menyurvei masyarakat yang di kota, nyurvei korporasi kan approach-nya beda nih. Kalau NCT biar bisa mendapat respon, apalagi korporasi besar, pendekatannya ya Pak. Harus ada orang dalam, harus ada komunikasi Pak. surat dulu atau apa gitu.
Iya, kalau survei korporasi nggak bisa kayak survei rumah tangga biasa sih. Kita pun juga nggak akan bisa dapat akses untuk nyurvei si responden ini, misal yang survei sekarang ini yang sama korporasi itu, kalau nggak ada pihak BUMN-nya gitu loh. Jadi memang istilahnya kan kalau kayak di kantor pajak ada namanya apa nih, akun representatif atau apalah. Istilahnya gini lah, BUMN ini punya marketing gitu kan. Marketingnya banyak. Nah, marketingnya ini dedicated. Satu orang marketing ini mendampingi satu perusahaan gitu misal. Ya kita bilang aja kita sudah dapat bantuan dari apa ini holding company-nya. Nanti para Oh, marketing ini memang sudah diinstruksi untuk menyampaikan ke pelanggan mereka minta izin untuk disurvei gitu oke, kira-kira. oke, 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 siap, Jadi siap. nggak bisa. Nah Ya, aku memang nggak susah, kebayang susah, ya susah. apa cara nih BPS ngadakan sensus ekonomi. Oh, setengah mati. Jadi memang menurutku itu justru apa ya? Ilmu atau pengetahuan sing kudu dipelihara terus. Maksudnya gini, kadang-kadang ki sing duwe channel, sing duwe yang bisa menembus perusahaan besar gitu. Iya. Kadang-kadang tuh ya kalau kami bilangnya KSK ya. Jadi apa ya? Surveyor yang organik itu namanya KSK kalau di BPS. Itu yang mereka Iya. punya channel gitu, udah kenal ini udah. Jadi mereka Oke, masuk gampang. ya. Tapi ketika mereka dimutasi, mereka pensiun, nah itu sing gak terpelihara kadang-kadang. Itu sing menurutku perlu di. Memang kalau Dan yang tadi baru baru uh, angel Pak. Bisa nembus pertama itu angel. lah ya. Berarti Jadi KSK diusir tuh sudah seorang sebagian dari gaji kami gitu. Diusir tuh kompensasinya di sakit hatinya itu iya. udah dibayar lah. Oh iya. Berarti KSK yang di kantor BPS itu semacam ya apa ya istilahnya itu garda depannya BPS untuk bisa dekat sama pelaku industri gitu ya. Iya, iya, iya. Hmm. Kadang-kadang bukan kepala BPS-nya yang bisa Hmm. nembus, tapi Iya. KSK gitu. Tapi juga perlu di apa ya? Sebenarnya perlu diawasi juga. Kadang approaching-nya Hmm. KSK itu eh, bisa disalahgunakan oleh yang Iya. bersangkutan gitu. Berpeluang lah karena faktor kedekatan. Kita kan nggak tahu apa yang mereka janjikan. Misalkan gini, Hmm. aku khawatir ada yang bilang gini, Bapak kalau nggak mau ini nanti ditutup loh perusahaannya. Gitu. Nah, kayak gitu-gitu, maksudnya bahasa-bahasa yang sebetulnya tujuannya baik, maksudnya biar bisa Iya. nembus lah gitu, biar masyarakat tuh Iya. sadar kalau ngasih data itu aman gitu, aman, nggak perlu Uh, takut, lah. kita nggak akan mempublis per apa ya, Hmm. per perusahaan tuh datanya gimana nggak, cuma Pasti iya. itu kan bohongan, itu sebuah Uh, kebohongan, nggak mengancam itu kan BPS. Oh, iya. yo, masuk isok nutup perusahaan kan nggak mungkin sebetulnya. Nah, padahal kan di luar sana, orang swasta kayak aku, orang sipil kan taunya BPS itu berhak berhak mendapatkan data karena instansi institusi negara kan, dan sudah ada undang-undangnya kan kalau Iya, nggak iya, boleh menolak BPS kan. iya. Tapi Ternyata kurang yang powerful. dari yang, dari yang kamu ceritakan artinya dari internal BPS sendiri tuh nggak berani juga menyampaikan statement tak tutup loh perusahaan ini gitu. Ya enggak, karena enggak bukan haknya Ngeri sih. gitu. Jadi kami Betul saat ya. yo di zaman yang semakin apa ya maju, itu di level pusat itu berusaha ya apa carane perusahaan ini gak usah perlu kita gedor pintunya, mereka yang setor sendiri. Iya. Nah, jadi pengen sebetulnya mengintegrasikan pas mereka laporan pajak, mereka juga melaporkan Ah, beberapa hal gitu misalnya. Kalau iya nggak iya iya. melaporkan itu nggak iso. Ada Nah, ada hukum yang atau pas berlaku misal gitu. memperpanjang izin usaha harus mengisikan sesuatu. Itu yang perlu Hmm. dikisah iki bene Iya apa sih. ya lebih lebih kuat posisi ini. Soalnya ini BPS ini kan landek level apa di kabupaten ya. Itu kan Iya. eselon 3 kepalanya, cuma eselon Heeh. 3. Eselon 3 itu cuma sekelas landek dinas itu bawahannya kepala dinas ya gitu. Nggak sepowerful Oh, bupati atau iya. nggak bisa, jadi Iya sih. nggak bisa punya apa ya channel untuk ke sana itu. Jadi kalau ada BPS yang bisa respon rate-nya terutama untuk Heeh. responden usaha itu tinggi, harus diakui itu susah. Karena kita Kayaknya emang betul sih. nggak punya channel kayak misalkan uh, jadi konsultan perusahaan A
punya mitra di perusahaan BCD, mereka menghubungi dulu Iya. BCD, mau disurvei nih. Mm-mm. Nah, BPS nggak ada, Mm-mm. nggak bisa. Aku kira instrumen hukum untuk menguatkan posisi BPS itu sudah ada, ternyata belum ya. Ya tadi kebayang sih, misal untuk SPT tahunan kan sukarela nih ngelapor. Dan juga kalau sudah ada hukumnya, kalau nggak ngelapor SPT ada hukum yang berlaku seperti apa. Mending ada pertanyaannya BPS dititikkan di situ kan ya enak sih. Sebetulnya payung hukumnya ada, cuma kadang habis energi juga gitu, habis energi juga. Kecuali memang kan kita tahu di statistik kan Iya. Kadang non respon tuh sebagian dari perhitungan lah, maksudnya kalau non responnya sekian persen masih datanya masih. Jadi kadang ya udahlah ngalahin aja daripada, soalnya memang apa ya, tingkat stresnya surveyornya BPS apalagi kalau di perkotaan itu tinggi. Jadi petugas dipaksa untuk mengancam seperti itu pasti iya sih enggak. Jadi ya udah yang sulit ya udah ditinggalin aja. Kecuali memang itu responden yang kan ada survei yang misalkan kayak di bidang ekonomi kan ada perhitungan dia apa ya, peran di perekonomiannya gede nggak gitu. Kalau gede ya harus dapat gitu, mau nggak mau gitu. Misalkan kayak di Jawa Barat Toyota yang di Bekasi itu, Toyota, Honda itu manufaktur itu harus dapat karena dia porsi ekonominya gede gitu. Berarti sensus ekonomi ini sebetulnya juga belum bisa dapetin 100% pelaku ekonomi juga ya? Belum, kalau aku jawab sih belum. Jadi gini, sebetulnya kan sensus ekonomi itu hanya mendata apa ya? Dibikin kerangka sampel sebetulnya, kerangka sampel aja ya. Jadi dan kerangka sampelnya pun sekarang kalau di sensus ekonomi terdekat itu wis nggak yang semua usaha, ini nggak disensus nggak, tapi wis apa ya? Sensus survei gimana. Jadi sudah kewilayahan dijangkau, tapi di wilayah itu disensus semua gitu. Untuk keperluan mungkin memang kalau di BPS untuk data ekonomi ini sifatnya ya apa ya, bukan probability sampling ya, bukan sampling iya ya, betul. Jadi metodenya khusus, jadi memang kehilangan 1-2 asalkan dia porsinya atau andilnya nggak besar ya nggak masalah, nanti diwakili sama yang lain. Kadang suatu survei di bidang ekonomi BPS itu hanya pengen mengetahui struktur, misalkan perusahaan ini pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, dari sisi apa ya, cuma tabel apa ya, andilnya pengeluaran apa, income-nya berapa persen dari income itu. Jadi bukan estimasi nanti perusahaan ini apa, wilayah ini berapa gitu, cuma struktur ekonominya aja yang dicek. Iya. Berarti kayak apa ini Pak? Yang tadi kan yang ada di website sensus ekonomi kita bisa dapat untuk sektor ini profitability ya berapa gitu kan, terus itu berarti juga enggak, atau revenue atau pendapatan ya bahasanya. Itu juga enggak, waktu pengambilannya hanya murni apa yang disampaikan, apa ngecek dokumen apa yang disampaikan, makanya perlu bukan kayak auditor gitu ya. Bukan, makanya perlu kedepannya itu disatukan. Memang BPS pusat sekarang lagi, terutama yang ekonomi ya, masih bisnis itu ketika mereka melaporkan pajak, soalnya disitulah semuanya terhitung gitu. Soalnya BPS kan pengakuan aja. Kadang mereka juga susah untuk mengakui income mereka berapa. Iya sih. Ojo sing kelas perusahaan. Sing sensus penduduk kemarin kan aku ngisikan untuk mertua misalnya. Nah, mertua aku kan pengusaha juga kan, buka usaha kue gitu kan. Untuk sekedar nulis omset per bulan misal gitu tuh, jangan ditulis gede-gede. Itu kesulitannya. Jadi juga rahasia umum gitu. Susah sih memang. Tapi aku harus berbangga nih. BPS terutama data sosial kependudukan itu termasuk sing oke lah, datanya menurutku oke. Oh pasti loh Pak, nggak ada lagi. Mungkin belum ada negara yang sebanyak penduduknya sebanyak Indonesia yang punya kantor statistik sebanyak. Jadi
Oh, Eh, ini eh, eh, konteksnya oke antar negara yang lain gitu misalnya. Iya, betul, BPS di iya, negara lain gitu. Oke. iya, iya, betul, betul, betul. Jadi kalau apa ya, jadi acuan lah termasuk Heeh. Biro Statistik Indonesia itu termasuk Virus statistik. sebagai acuan dari BPS-BPS negara lain yang cuma memang kalau Indonesia pasti masih berguru sama Australia. Jadi kiblatnya Indonesia itu Oh, Australia. gitu. Kalau yang comparable Biro Statistik Indonesia itu bisa dibandingin sama apa yang cocok? Dari sisi jumlah penduduknya yang besar atau apa? Selama ini Ya India atau gimana? India jarang, enggak kayaknya Kalau enggak Biro tahu sih aku. Statistik Amerika itu kan juga jadi rujukan ya Iya, kayaknya. Amerika juga Nah, BPS Amerika kan. Indonesia juga nggak ke Amerika sih. Misalkan cara mereka Hmm. mensensus bagaimana itu Iya. dari BPS juga mempelajari. Cuma memang Oke. kayak survei sosialnya itu termasuk yang inilah. Dan Pak Ako ini Untuk yang survei sosial ya. Memang mendapatkan data di pedesaan lebih mudah daripada di perkotaan. Itu yang Oh, itu memang kudu didorong apa ya? orang Didorong lebih mau nerima tamu gitu mungkin daripada ya orang perkotaan. mungkin Gampangannya gitu kali. pendekatannya kudu lain lah. Saiki misalkan koyo Nah, ngisi sensus penduduk itu kadang orang apa ya? Karena nggak menarik gitu. Jadi iya sih. nggak menarik. Jadi apa ya? Padahal kayak kita ngasih data pribadi kita ke Facebook, Iya. ke situs misalkan LinkedIn itu kan kasih aja gitu. Tapi Iya, nggak ya itu nyadar ya. bagaimana caranya Indonesia bisa mancing orang masyarakatnya menginstal suatu Eh, aplikasi terus mereka menginput. itulah. Apa yang dilakukan Biro Statistik Amerika misal untuk konteks yang sama kayak gini di Indonesia? Amerika Supaya pun orang mau nyetor data ke Biro Statistiknya. kalau budaya Amerika ki koyo iki kalau aku lihat video itu ya video bagaimana Amerika melakukan sensus itu Amerika tipenya juga nggak mau ngobrol sama orang jadi Nah, drop off pick up jadi datang ke oh, papernya ditinggal. kalaupun ketemu itu hanya pertanyaan mungkin 2 atau 3 ada atau tidak orangnya masih di situ gitu Nah, tapi untuk yang iya. panjang pasti ditinggal. Nah, sebetulnya BPS kan di tahun 2020 kan diawali sensus online, habis itu ada sensus Iya. wawancara. Tapi karena ada Iya. COVID ini, anggarannya dipotong banyak. Atau kayaknya sih mau pakai cara yang drop off pick up juga. Walaupun ya tahulah orang Tingkat BPS sendiri sebenarnya pengembaliannya sudah tahu kalau oh, drop off pick up itu rawan apa ya? Kadang orang rawan dikasih nggak dokumen. balik. Tuh. Kadang dikasih dokumennya hilang. Jadi kita datang lagi nanyain mau ambil dokumen, katanya dokumennya hilang. Dikasih dokumen Iya. lagi, datang lagi belum diisi, kayak gitulah. Nah, dulu sih soalnya gak mudeng cara di sini misalnya. Ya, siap. Itulah. Yes, iya, wis kebayang Pak istilahnya kalau survei nyebar angket gitu kan. Itu yang tingkat pengembaliannya kecil, sudah gitu yang balik belum tentu valid. Memang kayaknya perlu memaksa orang ya, kayak Dewi itu dipaksa untuk menyetujui term and condition Google yang baru misalkan. Ah, Kayak iya. misalkan kita apa sih ya yang paling banyak dipakai orang misalkan suatu saat ya misalkan setiap orang pasti punya aplikasi Gojek misalkan. Iya. Mungkin secara undang-undang bisa dipaksa Gojek untuk kita nitip sesuatu di Oh, situ gitu. Mungkin suatu kalau saat nggak bisa. diisi gitu. Ya, soalnya naik perusahaan internasional kita wis gak mampu, Pak. Jadi BPS kan sekarang lagi mengkaji ya, bukan rilis data ini, baru berupa kajian survei tentang komuter. Jadi misalkan orang dari Bogor kerja di Jakarta kayak gitu ya. Laju bahasanya. Ya, jadi ada wilayah Jabodetabek, ada wilayah Cekungan Bandung, ada wilayah kalau Surabaya Iya. Susilo Kerto apa? Ke Surabaya. gerbang Kertasusila. Ya, gerbang Kertosusilo itu saya ini mulai dikaji. Ya apa caranya oleh datanya itu dari GPS-nya aja, GPS-nya. Jadi Dari dia apanya? GPS HP. Jadi Oh, GPS. Iya, iya. dia dari kota mana ke kota mana. Kebanyakan kalau dari Sidoarjo itu kemana gitu. Kalau Jawa Timur jelas pasti ngarahnya ke Surabaya. Tapi nek kayak Cekungan Bandung ini misalkan dari
Kabupaten Bandung, ada yang ke kota Cimahi, ada yang ke kota Bandung. Variasinya itu memanfaatkan data GPS. Nah, masalahnya asli kudu nih, menurutku ya, kita kan dipaksa nyetor posisi kita oleh Google nih, apalagi yang pakai Android. Ketika nginstal pertama itu pasti saya menyetujui gerak-gerik saya diselidiki oleh Google. Tapi ternyata isone yang ditembus ini provider baru. Karena provider kan perusahaan nasional, jadi memang mungkin setengah tunduk lah ya. Tapi kalau sebetulnya bahaya memang kalau kita nggak bisa maksa Google untuk, soalnya data itu memang bermanfaat. Jangan-jangan kan ini Pak Jokowi sudah memberi izin beberapa provider data center global dunia kan untuk bikin data center di sini, termasuk Google kan. Iya. Harusnya ini Pak Jokowi punya kuasa dong. Oke, kamu bikin data center di sini. Iya, pokoknya punya kantor di sini pasti kepaksa. Masalahnya kantornya nggak di sini. Misalkan server datanya nggak di sini ya, susah, nggak bisa dipaksa. Nah, masalahnya gini, ini Pak. Sudah diizinkan kok, Pak. Oke. Jadi Equinix, Google kalau nggak salah, Amazon juga. Jadi kan gini, dapat Pak, izin mendirikan data center. Data komuter dari provider memang bisa bisa didapat ya, misalkan orang ini bergerak kemana. Tapi karakteristik yang bisa dihubungkan sama data Wikipedia ISO kurang lah. Misalkan kayak dia itu naik transportasi apa, itu nggak ketahuan kalau dari data provider. Tapi kalau dari Google bisa ketahuan mungkin. Orang ini tiap hari naik mobil, naik motor ini. Kan HP-nya Android. Ya, tapi masalahnya kalau provider kurang bisa dieksplor gitu. Mungkin kalau sekarang masih bisa, misalkan dia umur berapa, karena provider kan terhubung sama NIC sekarang. Tapi untuk data-data yang lebih jauh nggak bisa diselidiki. Oh iya. Aku sekarang jadi ada husnuzonnya provider data center tuh masuk ke Indonesia. Kayaknya semoga Bapak Pak Jokowi punya kepentingan ini loh. Sebetulnya justru di masa COVID ini data yang seperti itu yang paling cepat bisa dikumpulkan. Misalkan kayak ketika masa PSBB dilakukan, itu menurun nggak sih intensitas orang untuk melakukan commuting? Gitu. Soalnya dari data provider itu ketok banget. Misalkan pas hari raya nyepi, anjlok. Weekend anjlok. Kunjungannya kelihatan. Itu nek survei yo suwi, Pak. Survei suwi, Pak. Berarti BPS memang sebelumnya melakukan survei komuter, maksudnya survei yang memang ke rumah tangga gitu. Tapi ya mungkin lebih dengan model orang yang sekarang susah ditemui ya, apalagi di perkotaan. Iya. Memang itu jalan yang terbaik sih. Mungkin arahnya besok ke sana semua, semuanya di otomasi lah, misinya pun juga nggak akan face to face. Makanya BPS beberapa survei terakhir kan mencaratkan petugasnya punya HP Android. Gitu. Soalnya wiswadari pun dengan Android. Memang mungkin insight mungkin kedepannya semua interviewernya harus punya laptop. Kalau smartphone pun sudah syarat sekarang kan, awalnya survei online. Tapi kalau yang sejak ini survei video conference, kalau sebetulnya interview video conference kan ya umum toh Pak, tapi kan kualitatif, misal interview kerja gitu kan. Tapi ini kayaknya baru pertama sih nyoba memang survei kuantitatif tapi lewat video conference gitu. Dan itu mau nggak mau kita cari surveyor yang punya laptop ya. Kalau kita nyediakan laptop juga nggak bisa sebanyak itu. Kalau konsultan itu juga ini Pak, apa yang dipaparkan juga grafiknya macam-macam nggak? Apa sih grafik yang bisa di-share sama Pak Dimas? Jenis grafiknya? Sama aja, apa pakai ya? Umum sih papan, line. Iya, gitu-gitu sih. Kreativitasnya gue yang pengen tak jumpa. Iya. Tak tiru. Gitu-gitu. Bahkan sekarang kan ya kita misal di NSIP sekarang, dulu anggaplah kita untuk urusan project survei itu wis oke lah gitu, soalnya udah lama banget hidup dari revenue dari survei. Nah sebetulnya Insight itu kan portofolionya 3, research, consulting, sama training. Anggaplah yang survei itu masuk ke yang research lah. Ini yang kita mau meningkatkan yang di 2 portofolio yang lain ini, yang sejak dulu sudah ada, tapi masih banyak potensi yang belum dikembangkan di consulting sama training. Nah sekarang kayak consulting ini
kita ya sudah belajarnya tuh misal ya nanti browsing sendiri aja, misal report-reportnya Deloitte, reportnya apa ini Gartner, Ini ya report. konsultan luar negeri itu bikin reportnya gimana gitu Iya, maksudnya. iya, iya, kita lagi belajar ya apa ya cara bisa bikin report kayak Punya mereka. punya referensi situs yang bisa bikin grafik kece, Pak? Nggak? Atau Pak masih pakai Excel aja gitu? Grafik sih Untuk kita menampilkan masih sesuatu pakai lah. Excel. Excel ya. Untuk pakai Excel. Kalau yang untuk pengolahan itu ada pakai R sama SPSS itu Excel Yes. juga sih. Tapi kalau R itu untuk nampilin grafik akunya sama teman-teman di internalku ini nggak begitu banyak yang lihai. Oh, Mending okay. kalau grafik langsung pakai Excel, apalagi kalau Excel yang baru ini kan Belum grafiknya pernah pakai api-api R. ya, Pak. Belum pernah pakai R juga. Uh, Jadi nggak ngerti variasi grafik di R seperti apa. Tapi kalau untuk data processing enak. Sama ini pakai Python itu juga baru-baru aja. Cuman ada juga kalau misal kita bikin website survei, misal website survei itu untuk bisa diakses sama klien supaya klien bisa monitoring survei gitu kan. Itu diintegrasi. Kalau yang website COVID Jawa Timur dari Insight juga nggak grafiknya? Enggak. Oh enggak. Enggak. Oh, gosipnya gue ya berarti ya. Oh enggak. Maksudnya mencoba mana Pak preferensi grafiknya Insight seperti apa? Enggak. Ada ini Pak. Salah programmer kami ini sebenarnya dulu orang internal Anxiety, sekarang udah jadi eksternal. Maksudnya eksternal itu sampai sekarang masih ikut sama Anxiety, tapi beliau udah nggak kerja di Surabaya, beliau udah di Trenggalek. Beliau web programmer, itu yang salah satu programmer intinya Anxiety kalau bikin website, monitoring, survei, dan lain-lain, atau bikin dashboard gitu. Beliau itu juga orang dibalik aplikasi Siska Perbapu. Coba cari aja. Itu Dulu, di Pak. Play Store ada. Apa Ini namanya? tak ketik no. Siska Perbapu. Siska Perbapu. Itu aplikasi yang menampilkan data komoditas pangan pasar-pasar Jawa Timur. Itu di bawah Provinsi Jatim. Oke. Nah, programmer kami ini juga salah satu orang di balik itu gitu. Ya, mungkin juga tim kan. Ya, jadi artinya visualisasi data yang sudah kami coba bukan akunya, tapi secara Anxiety itu sudah mencoba visualisasi untuk website juga kan, Pak. Yang memang coding gitu, tapi bukan di aku gitu. Tapi kalau yang visualisasi untuk report-report daily atau report presentasi masih banyak pakai Excel sih, Pak. Kalaupun nyoba sekarang kan ada kemarin anak magang sudah mulai kita minta ngasih training cara menggunakan Power BI-nya Microsoft itu juga kalau mau lebih advance dari Excel, Power BI itu bagus sih. Ternyata bisa pakai gratis kok, walaupun ada yang bayar. Kan anak Petra. Oh, Petra. Jangan dapat input dari universitas lain. Yang anak ITS sekarang, Pak, yang ada yang outsource juga. Kami kan beberapa analis outsource kalau memang aktivitas analisisnya banyak, sama bikin kuesioner online ini. Anggaplah satu project bikin bukan satu panel kuesioner online atau bukan satu URL, tapi bikin 20-an URL kuesioner online gitu. Nah, karena BUMN ini anak perusahaannya banyak, yang disurvei bisa macam-macam. Itu kita ambil anak coding kuesioner itu outsource. Anak statistik sekarang yang lulusan 2 tahun terakhir ini kompetensi codingnya oke loh, Pak. Kebutuhan saya ini memang ya zaman. Iya, Pak. Aku biyen skill tambahan harus punya. Aku kuliah dolan aja. Harus punya, Pak, sekarang. Iya. Gitu sih. Ya itu Siska Perbapu nanti ente coba install sama buka di websitenya tuh ya api gitu loh. Data grafik dinamis gitu. Kalau Insight itu ketika berganti klien ya, itu datanya diserahkan semua atau masih dipelihara juga untuk riset berikutnya? Oh, untuk internal Anxiety data itu masih akan terus dipakai. Soalnya kan namanya riset itu menurutku, dan aku dulu pernah nyoba kuliah online, itu memang ada topik namanya
reproducible research. Jadi research itu namanya kan nyari terus kan. Ya. Jadi data itu nggak boleh dibiarkan usang, manfaatkan terus gitu loh. Iya. Walaupun, tapi untuk klien berhak mendapatkan semua data yang dikumpulkan dari proyek itu untuk dia. Oke. Nggak ada yang kita tutup-tutupi, kita kasih raw data mentah dipakai. Cuman data-data dari setiap proyek itu akan tetap kita pelajari terus ya untuk proposal ide-ide yang lain, walaupun kita nggak akan misal ganti klien dan terganti ya kita nggak akan buka gitu loh identitas klien sama data-data pelanggan atau responden klien. Etika statistiknya masih harus dijaga. Ya harus. Makanya kadang gini ketika BPS itu bekerja mempekerjakan orang sing basic statistik, itu lebih gampang untuk menjelaskan kenapa kita nggak boleh membongkar itu, terus kenapa sampelnya harus representatif, itu mereka kenapa kita nggak boleh tendensius ketika bertanya, itu lebih gampang di basic statistik menjelaskan ini kenapa harus. Tapi biar nang kuliah kita nggak sampai belajar ini Pak ya, kayak tadi misal di BPS itu ternyata dapetin data tuh susah ya. Kita di kuliah. Menurutku itu 80% kemampuan diri orang lapangan harus punya. harus. Juga kita mungkin kuliah bareng itu cuma sampai semester piro Win. Tapi di sepanjang aku nang ITS iku aja enggak ono Pak sing kita ulik mek datae ujug-ujug wis ono gitu. Ya. Bukan pengumpul data. Ya memang seni kadang-kadang aku merasa juga itu sebuah seni sih. Ngumpulin data, tapi kan kadang kadang nggak oleh, kadang emosi. Oh iya, emosinya. Kadang-kadang itu, aduh, wes. Kadang aku pernah juga yang apa? Sing pendataan terakhir kan juga aku data usaha kan di sini ya. Ketika masuk itu wongnya wes resisten, tapi kadang-kadang aku dikei trik karo wong kene, ojo ngono kuwi. Dadi gayane tekone ojo ngono. Jadi kadang-kadang kita dapat data itu ketika di pintu. Oh, boleh juga. Nah, dapat data ketika di pintu. Di pintu. Kadang itu kan mereka kalau ditanyakan, kita kalau masuk ke kantor kan berhadapannya sama front officer ya atau satpam gitu. Kadang harus diarahkan ke sana kemari. Padahal sambil menunggu diarahkan itu kita bisa mancing. Misalkan kita butuh informasi ini tuh sebetulnya usahanya apa. Kadang kita mancing. Ini tuh makanan ibu distributor ya? Iya. Udah ada yang bisa dilingkari tuh. Narasumbernya ya wis orang-orang yang di front office kira-kira ngono ya. Soalnya kadang-kadang kita bakal angel. Iya. Yang penting nggak mensyaratkan apa ya? Harus pimpinan yang ngasih informasi misalkan. Yang penting jelas siapa yang ngasih informasi. Kadang kan orang pegawainya kan ada namanya, kalau dia sebagai apa. Jadi separuh observasi, separuh survei. Iya. Itu kadang, memang harus gitu ternyata ya. Kadang. Iya. Yes. Aku juga dulu pernah menyadari aja sih. Iya. Kadang dulu aku pernah juga masih waktu naik Sulawesi ya. Mendata konstruksiku, bos konstruksinya itu ketika jam 7 pagi wis berangkat kerja dan baliknya gak karuan jam piro. Jadi aku senengnya bos itu gak karuan sampe. Isuk pokoknya harus berangkat, udah di depan rumah dia, terus dapat datanya gitu. Ya kadang nyelidiki kayak nguntit juga gitu, nguntit orangnya. Iya Pak Encen ngono. Apa meneh target respondennya bos-bos kan. Kadang gak usah jauh-jauh, bosnya yang saya itu hari Sabtu Minggu tuh bisa meeting, apalagi COVID gini kan pakai Zoom kan. Zoom kan istilahnya kita nggak ada celah untuk menolak di jalan kayak lagi apa ya. Kadang sehari cara termudah untuk ketemu perusahaan konstruksi justru di kantin-kantin dinas PU. Di mereka kan suka nongkrong ngurusin proyek mereka di dinas PU. Izin iya. Datang aja ke kantinnya. Nitipin surat di situ. Memang kadang ada seninya, tapi kadang emosi juga. Iya sih, tinggal kok apapun cara yang dipakai kan tetap nanti di QC cocok kok gak data. Tapi aku setelah beberapa saat
wis 2 tahun ini di kantor provinsi wis ngerasa duh kayak aku lek disuruh ke field lagi udah nggak sanggup nih. Lagi di perkotaan udah nyerah. Terus saya jadi tukang servis komputer aja di kantor udah nyerah jadi orang field udah nyerah gitu. Aduh. Ngeri. Capek jadi orang field di Yang kota ya. teman Kalau di kita desa masih bisa. teman kita yang di BPS itu banyak ya. Maksudnya yang teman statistika ITS di BPS itu kayaknya Oke. banyak loh. Mbak Darmo sing tak Oh iya Badarmo saya ya. di BPS Kota Madiun kayaknya. Oh. Terus siapa lagi ya? Angkatan kita Hida mau di Maluku. Bukan Hida di Jawa Timur Hida. Yang di Maluku siapa yang namanya? Di Ada Maluku. pokoknya anak D3. Oh, Hida dulu anak KWU tuh. Di Hida di Jawa Timur kok, di Banyuwangi. Dulu saya di Banyuwangi. Oh, Hida tuh masuk BPS ya? Oh, iya. Siapa ya? Dulu Lupa aku namanya sing departemen Maluku sih, karena D3. Anggi Masta. Ya, gitulah paling. Mas siapa? Mas Kahima di BPS Gresik sekarang. Mas Sadat. Sadat, iya, Mas Sadat. Mas Sadat BPS. Iya, Mas Sadat. Mas Dika tuh ketemu nang bandara Pak nang Juanda. Enggak, ketemunya malah di Soekarno Hatta sih, ternyata di BNI dia. Oh, BNI. Dika Asmara. Iya. Kok Mas Pras kan, Mas Pras dulu di Solo. Mas Pras. Oh, Mas Pras BPS. Saya kuliah Mas di Pras UNER. Duduk Bang Muamalat mbiyen. Iya, metu. Terus masuk BPS. Oh. Masuk BPS. Jadi di BPS. Mas Pasku cerita ngene. Aku ki sak jare megawe ning Surabaya. Terus karo wong tuane apa ya, kon daftar PNS BPS. Terus keterima tapi ning Sulawesi Utara. Kebetulan misalnya Mas Bejo ning kono. Rekor. Ya apa ning kono enak kan? Sreneo iring berarti wani rono. Oh iya, Mas Pras aku nggak tahu nih info baru nih Mas Pras di BPS. Soalnya tahu aku dulu di Bang Muamalat. Mas Pras berarti di BPS juga nerima orang-orang yang maksudnya sudah dari perusahaan gitu ya? Banyak. Ya cuma fresh graduate. Biasanya nganu karena capek juga. Nanti aku di konco di Jawa Barat ini dulu kerja di swasta. Nyari yang matang ya. Dia capek, apa ya? Udah lelah. Tuntutannya tinggi gitu ya. Dia mikir kalau kerja di BPS bisa lebih santai. Ya mungkin kalau dibanding swasta lebih santai, tapi mungkin tidak sesantai PNS yang lain. BPS itu kerjanya kayak dan juga mungkin dari sisi BPS menguntungkan soalnya nggak pakai seleksi yang terlalu panjang. Istilahnya wong iki wis mateng gitu kan. Tapi kalau masuk PNS sekarang semua harus tetap. BPS nggak bisa masuk semua. Iya sih. PNS duduk. Nek swasta lah ono sing mateng ngono suwene. Ya langsung dimasuk. Nggak bisa. Kalau PNS nggak bisa. Ya gitulah. Tetap. BPS itu kerjanya nggak Jamal itu jos itu Jamal. Jamal iki sik ning MPM ta. Dibajak dari Mac Plus. Oh, asik. Ya, Jamal itu setauku dia di MPM handle-nya di ini Pak, research. Awalnya dulu di research produk, bukan riset pasar ya. Jadi riset produk, tapi sekarang kayaknya dia sudah masuk ke marketing. Soalnya dia yang handle apps Brompit itu loh. Ada di Play Store ada apps namanya Brompit punya MPM. Dia kayaknya sudah naik. Sih adanya pengen apa ya, ilmu-ilmu yang seperti itu tuh dapat gitu. Bagaimana mereka bisa dapat responden gitu? Aku juga heran. Kok bisa oleh responden juga? Datanya juga bisa dibaca. Untuk profit perusahaan juga mengarahkan profit. Bisa ya. Nah, BPS kan datanya kan bukan berorientasi profit soalnya. Kok bisa sih mengarahkan? Membaca pasar. Kalau di survei, misal survei usaha, biasanya anxiety nggak berani Pak nanya pendapatan berapa. Mungkin omset boleh lah. Tapi pengeluaran biasanya. Misal kayak kita survei pelanggannya apa ini ICT service itu kan, produk-produk telekomunikasi. Nanti kita tanya anggaran Anda untuk telekomunikasi per tahun berapa sih budgetnya gitu. Atau anggaran Anda untuk marketing tuh budgetnya berapa, biasanya ditaksir dari sana. Kalau survei rumah tangga pun kan kami juga nggak berani ya, juga karena bukan instansi pemerintahan. Jadi kalau nanya pendapatan Anda berapa tuh
nggak berani, Pak. Nanyanya pengeluaran per bulan Anda berapa? Oke lah Pak Adi, sudah maghrib ya di sana ya? Iya, Sudah maghrib. tutup aja. Nanti ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Oh siap. Makasih banyak ilmunya. Iya. Kapan-kapan Enggak, disambung lagi. sama-sama, Pak. Ini sharing kan. Akhirnya tidak satu arah kan. Aku seneng naik dua arah. Oke lah, makasih Pak Adi. Pak Cek, enak beberapa yang pengen tak oleh asli, tapi ya iya, aku juga. Lain kesempatan, Pak. Iya. Makasih Pak Oh, Dimas. aku kebayang, aku terinspirasi sama konsep gini ya. Ketoknya aku perlu nyari orang lain, Pak. Aku pengen belajar, ngobrol berdua dong. Mantap gitu ini. Jadi lah aku ya konco-konco sing kayak sekantor ya kudu sing wawasannya lebih luas ya, misalkan sudah bergaul di lingkup S2 atau di luar negeri. Nah, sekantor sing benar-benar sekantor paling sama lah pengetahuan. Tapi nek teman di luar ya, pasti ada yang beda, Aku penasaran, ini program Jamal ini berjalan berapa orang ini? Nah, saya tak hubungi sih sekitar 3-4 tadi kalau sampai yang sudah terlaksana baru 1. Ya terkait jadwal lah sih, misalkan aku gak iso sih ngono, harus mungkin bulan apa dibikin. Sejak ente bilang baru sudah 1 yang bisa apa ini memberikan inspirasi atau berhasil menguliahiku. Aku kira dari 3 itu sing loro gak berhasil. Aku kan kira-kira mau tanya ini inspiring gak obrolan? baru dijadwalkan. Oh ya, aku udah gak berhasil. Kalau ukurnya sebagai pembicara jadi gak berhasil. Pokoknya berhasil. Soalnya setidaknya sudut pandangnya dapat. Siap. Wawasan sih. Aku gak muluk-muluk pengetahuan, tapi wawasan. Oh, ternyata begitu. Iya, aku sebenarnya juga gini, Pak, kebayang. Aku juga di taraf yang ini, di Insight itu aku dituntut belajar itu gak cuma ngomong data, tapi memahami bagaimana dunia ini bekerja, apalagi dunia bisnis ekonomi. Kan. Jadi harus belajar mencari wawasan-wawasan dari banyak orang itu. Makasih Pak Dimas. Sama-sama, Pak. Sekian udah maghrib di sana ya. Ya. Yoi. Assalamualaikum. Mari kita pamer ini grup. Oke, makasih. Ya. Disambung kapan-kapan. Masih banyak yang bisa dibahas. Yoi. Oke. Pengen aku gini lagi. Makasih. Oke, siap. Aku off recordingnya ya. Siap.